Oke, selamat bertemu kembali di pertemuan kedua dari manajemen pendapatan. Pada hari ini kita akan membahas asumsi-asumsi yang ada di dalam manajemen pendapatan. Manajemen pendapatan itu terbentuk karena adanya beberapa obstacle di dalam industri hotel. Salah satunya adalah istilahnya perishable. Jadi room itu termasuk kategori perishable item, di mana kamar itu jika pada malam itu atau hari itu tidak terjual, maka akan hilang kesempatan untuk menjualnya. Jadi karena ada constraint daripada perishable itu, jadi prinsip revenue management itu harus kita memaksimalkan penjualan kamar pada hari itu agar kamar itu bisa kita jual. Oke, next slide. Kedua, asumsinya adalah capacity, maximum capacity atau limited capacity. Tadi dibatasi oleh waktu, dibatasi oleh jumlah kamar. Nah, nanti itu ada istilah kita akan mengambil kamar mana yang akan kita jual dahulu dengan harga yang tertinggi atau terendah di awal. Biasanya hotel itu di okupansi rendah, kita akan menjual dengan harga bar yang paling murah dulu. Namun jika okupansi sudah naik di 50%, kemudian naik 60%, maka revenue manager akan mencoba menggunakan strategi untuk menjual harga lebih mahal. Di dalam hotel international chain semua sudah menggunakan sistem. Jadi waktu pada saat okupansi 60, rate langsung otomatis akan menggunakan rate yang tertinggi. Okupansi naik 70, rate-nya naik lagi gitu. Nah, itulah prinsip dari revenue management. Jadi dia akan menaikkan harga pada saat kapasitas itu semakin lama semakin mengecil. Jadi semakin okupansinya sudah tinggi kan jumlah kamarnya makin kecil yang dijual tuh. Jadi harganya harus kita naikkan ya. Itu adalah asumsi yang kedua. Terus yang sebenarnya ini bukan bagian dari revenue management, tapi ini sebagai tambahan ilmu aja. Jadi waktu kita menjual kamar itu kan, di dalam kamar itu ada biaya yang timbul ya. Untuk menyiapkan kamar itu ada biaya gaji dari housekeeping. Mulai dari room boy, supervisor, housekeepernya. Nah, itu gaji biaya labornya. Terus biaya listrik. Untuk menjual kamar itu kan ada listrik dari untuk TV, untuk penerangan, ada minibar, fridge, dan sebagainya. Terus ada air dan sebagainya. Nah, nanti kita menghitung tuh kalau kita kamar dijual dalam satu hari, umumnya misalnya tamu itu akan menggunakan air sebanyak 60 meter kubik, listriknya selama 8 jam. Dalam kamar itu berapa wattnya atau kWh-nya, nanti tinggal dihitung tuh berapa watt dikali berapa jam dikali harga per kWh atau harga per watt, maka dapat biaya listrik berapa, biaya labor berapa. Jadi untuk menjual satu kamar dengan harga kamar 700.000 misalnya, dibutuhkan biaya labornya sekitar 50.000 karena kan harga gajinya itu dibagi jumlah hari, dibagi jumlah shift ya. Maka dapatlah gaji per satuan kamarnya berapa. Begitupun dengan listrik, air, dan sebagainya. Jadi didapatkan biaya minimum untuk menjual kamar itu. Jadi kamar harga dijual 700. Nah, untuk minimum biayanya yang timbul itu sekitar misalnya 125.000 atau 200.000 gitu. Maka nanti profitnya adalah 700.000 dikurang 200.000 atau 150.000 ya, dikurangi cost-nya. Nah, sebenarnya ini tidak dibahas sih di dalam revenue management, ini nanti dibahasnya di P&L meeting. Ini cuma sebagai tambahan pengetahuan aja dari adik-adik mahasiswa semuanya ya. Nah, ini juga diceritakan bahwa di dalam gaji itu ada biaya gaji yang tidak bisa distribusi ya, misalnya gaji GM, gaji departemen HRD, departemen sales, departemen engineering itu kan karena tidak ada revenue-nya, biaya itu tidak bisa dibagikan ke jumlah kamar, makanya disebut istilahnya undistributed expenses. Undistributed expenses itu terdiri dari biaya-biaya departemen administrasi, biaya departemen HRD, biaya departemen sales, biaya departemen accounting, dan biaya departemen engineering. Nah, di dalam hotel itu ada biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap itu kayak tadi yang saya sampaikan, biaya tetap adalah biaya gaji. Jadi hotel berapapun revenue-nya, gajinya harus dibayar. Listrik
berapapun revenue-nya listrik tetap harus dibayar. Nah, kalau biaya variabel itu adalah biaya yang akan timbul kalau terjadi penjualan. Misalnya kamarnya terjual, maka kan chemicalnya, sabunnya, semuanya kepake. Jadi itu namanya variabel. Jadi biaya variabel akan timbul jika penjualan itu terjadi ya. Yang terakhir biaya semi variabel biasanya itu di dalam hotel tidak ada ya, adanya umumnya di pabrikan. Jadi tidak terlalu usah dibahas gitu ya. Nah, terus ada juga kondisi bahwa permintaan itu tidak merata. Biasanya kita di weekend untuk hotel resort, weekend, peak season, lebaran, liburan panjang itu akan full okupansi. Tapi di hotel city atau bisnis hotel yang di kota weekend malah sepi. Nah, itulah makanya beberapa hotel kalau di resort dia akan menjual mahal pada saat weekend, dia akan menjual mahal pada saat libur panjang dan sebagainya. Itu adalah prinsip-prinsip dari manajemen pendapatan. Jadi sekali lagi kemarin kita sudah pelajari tentang introduction-nya, hari ini kita mempelajari tentang asumsi-asumsi dari manajemen pendapatan. Oke, terima kasih. Kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan di grup WA atau grup Telegram. Nanti habis ini juga ada kuisnya, tolong dikerjakan untuk menambah nilai adik-adik sekalian ya. Terima kasih.